Grade 1 and Grade 2. Apa kabarnya ya hari ini? Belum kedengaran suaranya. Coba anak-anak masih ingat tidak? Kalau Ibu Sihol tanya, apa kabarnya hari ini? Anak-anak jawab, luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke, bisa ya? Luar biasa antusias, jawabnya juga harus antusias. Oke? Ibu ulangi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Ulangi, masih ada yang ngantuk. Ayo Ricci, semangat. Ibu ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke, good job. Nah, anak-anak, Ibu Sihol juga kabarnya luar biasa antusias loh. Karena hari ini kita dapat bertemu lagi. Ya, K2, K3, Grade 1, Grade 2 bisa melakukan chapel bersama walaupun secara virtual. Ya, tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai chapel kita hari ini, ya, semuanya duduk yang manis, anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu Sihol akan memimpin kita dalam doa, anak-anak ikutin dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan masih memberkati anak-anak K2, K3, Grade 1 and Grade 2. Terima kasih kami dapat melaksanakan chapel bersama meskipun melalui virtual. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di dalam hati kami. Engkau rindu kami semua berkumpul memuji Engkau. Untuk itu Tuhan, ketika kami nanti bernyanyi, ketika kami berdoa, bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, ajari kami untuk taat, sehingga chapel ini dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan dapat dipermuliakan melalui chapel kami ini. Hadirlah Tuhan di sini, di hati kami, supaya kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you anak-anak yang sudah good berdoanya. Oke, sekarang anak-anak, Ibu minta semuanya untuk berdiri, ya. Anak-anak berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu, ya. Jadi anak-anak semangat ya bernyanyi karena kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Oke? Yuk, kita akan bernyanyi satu lagu. I will
Oke anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita minta tolong supaya Roh Kudus hadir di hati kita dan kita memahami firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yuk anak-anak semuanya lipat tangan. Ibu Sihol akan memimpin dalam doa, anak-anak ikutin dalam hati saja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih kami telah memuji Engkau. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan Tuhan senang mendengarkan pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus tinggal di hati kami. Biarlah kiranya Roh Kudus juga yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami isi firman Tuhan, dan kami juga dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Ibu Sihol yang menyampaikan firman Tuhan juga, biarlah kiranya apa yang disampaikan Ibu Sihol benar-benar adalah isi hati-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, anak-anak ibu yang terkasih semuanya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi Ibu Sihol mau menyampaikan bahwa firman Tuhan kali ini berbeda dari biasanya. Kenapa Bu Sihol berbeda firman Tuhannya? Karena kita akan melihat kebaikan Tuhan melalui satu cerita yang selama 1 minggu ini anak-anak sudah dengarkan. Cerita apakah itu? Benar, yaitu cerita Narnia. Ini dia cerita Narnia, ya anak-anak. Nah, kenapa sih firman Tuhannya cerita Narnia? Katanya firman Tuhan. Tapi kenapa cerita Narnia? Karena di cerita Narnia ini kita juga bisa melihat kebaikan Tuhan, anak-anak. Ya, di cerita Narnia ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, cerita Narnia ini juga sudah difilmkan loh. Kalau anak-anak mau menontonnya, bisa bilang sama mama papa minta tolong untuk mungkin anak-anak punya aplikasi ya untuk bisa menonton Narnia ini, anak-anak bisa minta tolong. Tapi bagi anak-anak yang tidak punya aplikasi untuk menonton cerita Narnia, Ibu Sihol akan ceritakan hari ini. Oke, didengar dengan baik ya. Dan kita akan sama-sama mencari tahu apa sih yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita Narnia ini. Oke. Nah, seperti yang Ibu Sihol sampaikan tadi, bahwa cerita Narnia itu sudah difilmkan. Awalnya, cerita Narnia itu berawal dari sebuah buku. Ya, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Ini adalah karangan dari Bapak C.S. Lewis. Kalau anak-anak tahu, Bapak C.S. Lewis itu adalah seorang hamba Tuhan. Ya, dia itu suka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, di bukunya itu, bukunya Bapak C.S. Lewis ini juga ada loh di library kita. Kalau anak-anak mau pinjam, anak-anak bisa pinjam di SDH Violet Destiny. Ya, tapi memang yang ada di library kita itu yang versi English. Oke, Ibu Sihol akan ceritakan kepada anak-anak. Dikisahkan ada 4 anak, ya, ada 4 anak. Ini namanya adalah yang paling tua, kokonya bernama Peter. Peter, ya, yang paling tua. Lalu ada cecenya, anak kedua namanya adalah Susan. Ini namanya Susan. Lalu anak ketiga, kokonya namanya adalah Edmund. Edmund. Lalu anak keempat adalah Lucy. Ya. Nah, mereka ini masuk ke dalam lemari. Ini siapa? Ini kakeknya. Nah, tapi anak berempat ini masuk ke dalam lemari. Ya, anak-anak. Nah, ketika mereka masuk ke dalam lemari,
ternyata di dalam lemari ada satu tempat yang tersembunyi. Ya, tempat yang tersembunyi ini ditutupi oleh salju loh anak-anak. Wah, dingin salju. Ya. Nah, tapi sebelumnya anak-anak, Lucy ini anak yang paling kecil sudah pernah masuk ke tempat itu, ke lemari itu. Ya, tetapi waktu dia cerita kepada koko cicinya, mereka semua nggak percaya. Nggak mungkin Lucy di dalam lemari itu ada tempat, katanya gitu. Nggak mungkin. Nah, si Edmund ini pernah satu kali mengikuti Lucy masuk. Tapi dia juga berbohong. Dia bilang, nggak mungkin Lucy ada tempat. Padahal jelas-jelas dia udah pernah masuk. Nah, tapi karena mereka berempat sudah masuk, ya. Nah, akhirnya Edmund tidak bisa berbohong lagi. Ya, dia pun mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Lucy. Di dalam lemari itu ada satu tempat. Nama tempatnya adalah Narnia. Ya. Nah, karena Lucy sudah 3 kali masuk ke tempat ini, jadi mereka mempercayakan Lucy untuk memimpin mereka. Lucy bilang, ayo Koko Cece, katanya, ayo aku akan membawa kalian ketemu sama temanku, katanya gitu. Hah, teman? Lucy sudah punya teman? Iya, aku sudah punya teman. Namanya adalah Mr. Tumnus, katanya. Mr. Tumnus ini, coba anak-anak lihat. Ih, lucu ya, masa temannya Lucy, Mr. Tumnus? Badannya ke atas itu manusia, tapi dari kakinya, lah ini kayak apa ini Bu Sihol? Kayak kuda dibilang enggak, kayak kambing juga. Bingung lah Bu Sihol. Nah iya, Mr. Tumnus ini dulunya adalah seorang manusia anak-anak. Tetapi dia dikutuk menjadi seekor kuda oleh Jadis Ratu Narnia. Hah? Siapa itu Jadis Ratu Narnia? Nah, Jadis Ratu Narnia adalah penyihir jahat yang mengubah Narnia menjadi tempat yang beku, penuh dengan salju dan es. Ya anak-anak, sebenarnya dia bukan pemimpin Narnia yang asli anak-anak. Tapi dia ngaku-ngaku nih. Jadi Ratu Narnia ini ngaku-ngaku bahwa dia adalah pemimpin Narnia. Padahal dia bukan pemimpin Narnia yang asli. Nah, semua orang kalau memberontak, nah akan dia kutuk menjadi seperti Mr. Tumnus ini. Ya semua dikutuk seperti Mr. Tumnus ini. Bahkan kalau misalnya orang itu sudah merasa berkhianat kepada Ratu Jadis Narnia, kalau Ratu Jadis Narnia ini berpikir bahwa orang ini sudah berkhianat besar, nah hukumannya bisa jadi orang-orang dibekukan, ya dijadikan patung es oleh si Jadis Narnia ini. Dia sangat jahat anak-anak. Nah, lalu anak-anak tahu tidak? Ketika mereka sampai di rumah Mr. Tumnus, ketika Lucy, Peter, Susan, dan Edmund sampai di rumah Mr. Tumnus, rumahnya kosong. Tidak ada Mr. Tumnus di rumah itu. Ya, dia tidak ada di sana. Hah, kemana ya? Lalu datanglah barang-barang. Ya, barang-barang ini mengajak mereka ke rumahnya. Nah, di rumahnya ia menceritakan, si berang-berang ini menceritakan bahwa Mr. Tumnus sudah dibawa oleh Ratu Jadis Narnia. Ya, makanya rumahnya kosong. Nah, kemungkinan si Mr. Tumnus itu telah dihukum karena sudah melindungi Lucy sebelumnya. Nah, harusnya kalau misalnya ada manusia masuk ke dalam Narnia, manusia itu harus diserahkan. Siapa yang melihat manusia harus diserahkan kepada Jadis Narnia. Tapi si Tumnus nggak mau menyerahkan Lucy pada saat itu. Makanya si berang-berang bilang,
Timnas itu bisa jadi sudah dihukum oleh Narnia, katanya. Nah, tapi si berang-berang bilang, walaupun si Jadis itu jahat, ya, walaupun seolah-olah Narnia ini sudah tidak punya harapan, tapi ada satu yang bisa menyelamatkan Narnia, katanya gitu. Karena si Jadis Narnia itu bukanlah pemimpin yang asli, katanya. Nah, ada satu yang bisa menyelamatkannya. Nah, ketika mereka mulai berpikir, ya, ketika 3 orang ini mulai berpikir siapa yang bisa menyelamatkan Narnia, ternyata mereka menyadari bahwa Edmund sudah tidak ada. Kemana ya Edmund pergi? Ternyata Edmund pergi menemui Jadis Ratu Narnia. Sebelumnya, Jadis Ratu Narnia ini sudah pernah berjanji kepada Edmund untuk menjadikannya raja jika ia berhasil membawa saudara-saudaranya kepada Ratu Jadis Narnia. Namun sebenarnya Jadis Narnia ini berbohong. Dia bilang mau menyerahkan kerajaan kepada si Edmund. Padahal sebenarnya kalau Edmund membawa saudara-saudaranya kepada si Jadis Narnia ini, Jadis Narnia akan membunuhnya. Nah, anak-anak, si Edmund yang datang sendiri, ya, membuat Jadis Ratu Narnia marah. Ya, kenapa kamu datang sendiri, Edmund? Kamu kan sudah bilang kalau kamu harus mau datang bersama saudara-saudaramu. Tapi kenapa kamu datangnya sendiri? Mana saudara-saudaramu yang lain? Lalu Edmund bilang, maaf, Jadis, saudara-saudaraku yang lain tidak bisa datang. Mereka di rumah seekor berang-berang, katanya. Lalu si Jadis Ratu Narnia marah. Dia marah besar dan menghukum si Edmund. Ya, dia dihukum, dipenjara, lihat ini dirantai. Nah, pada saat itu si Edmund bisa bertemu dengan si Timnas. Akhirnya si Edmund tahu, oh itu adalah Mr. Timnas yang diceritakan oleh Lucy. Nah, tapi Edmund berakhir sia-sia. Ya, akhirnya dia dipenjara. Bukannya menjadi raja, malah dia dipenjara. Ya anak-anak, sungguh menyedihkan sekali. Nah, karena berang-berang berkata bahwa hanya ada satu yang bisa menyelamatkan Edmund, yaitu Raja Narnia yang asli, yang sesungguhnya, bernama Aslan. Nah, kemudian Peter, Susan, dan Lucy pun pergi menghadap Raja Narnia ke kemahnya. Wah, berbeda sekali ya nak kondisi di sekitar kemah Aslan. Yang tadinya di Narnia itu penuh salju dan dingin, tapi di sekitar kemah Aslan ini ya hangat. Semua tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan baik ya. Ada kehangatan di sini. Dan matahari menyinari sekitar kemah Aslan. Nah, namun ketika ketiga keluarga Pevensie ini sampai ke depan kemahnya Aslan, ya, semua pada tunduk kepada mereka seolah-olah mereka adalah raja dan ratu. Ya, kenapa ya anak-anak mereka tunduk? Nah, nanti Ibu Sihol kasih tahu di akhir kenapa mereka ini pada tunduk kepada Pevensie family ini. Nah, beberapa saat kemudian Aslan, Raja Narnia keluar. Tetapi Aslan bukan manusia loh anak-anak. Ada yang tahu Aslan itu apa? Aslan itu adalah seekor singa yang adalah Raja Narnia yang sebenarnya. Ya. Nah, ketika keluarga Pevensie ini melihat Aslan, ya anak-anak, mereka tertunduk memberi hormat kepada Aslan. Peter, kakak tertua mereka, kokonya yang paling tua, meminta bantuan kepada Aslan. Aslan pun bilang, aku sudah tahu bahwa kalian butuh bantuan.
yaitu menyelamatkan Edmund, bukan? Lalu mereka kaget, loh kok bisa Aslan tahu? Nah, akhirnya Aslan menyuruh semua pasukannya ya untuk menyelamatkan Edmund. Ya anak-anak, karena Jadis Ratu Narnia sudah jahat sekali. Ya, sebelum Edmund diubah menjadi patung, ya Aslan menyuruh semua prajurit-prajuritnya untuk menyelamatkan Edmund. Nah, hal ini membuat Jadis Ratu Narnia marah karena ternyata Edmund sudah berhasil diselamatkan oleh Aslan dan pasukannya. Lalu Jadis Ratu Narnia marah dan dia datang kepada Aslan. Ya. Nah, Jadis Ratu Narnia ingin berperang melawan Aslan dan pengikutnya. Ketika semua sedang siap berperang, ya, Jadis Ratu Narnia menghadap Aslan dan mau berbicara sesuatu yang penting, yang rahasia. Karena Aslan tahu apa yang mau dibicarakan oleh Jadis Narnia, maka ia mengajak Jadis Narnia masuk ke dalam kemahnya dan berbicara di kemahnya saja. Karena dia tidak mau orang lain mendengar. Loh, kok Aslan seperti itu sih? Memangnya apa yang hendak didiskusikan oleh Aslan dan Jadis Narnia ini? Nah, nanti kita akan tahu. Nah, ternyata di sore menjelang malam, ya, Aslan pergi secara diam-diam. Namun, Lucy dan Susan melihatnya. Akhirnya, Aslan tidak bisa merahasiakannya lagi kepada Susan dan Lucy. Susan dan Lucy pun pergi menghantarkan Aslan. Anak-anak tahu nggak kemana? Iya, menemui Jadis Ratu Narnia. Untuk apa? Nah, akhirnya ketika Aslan menemui Jadis Narnia, ya, Aslan dibunuh oleh Jadis Narnia, ya. Nah, Lucy dan Susan yang bersembunyi, mereka merasa sedih Aslan dipermalukan dengan sangat keji. Aslan diolok-olok oleh pengikut Jadis Narnia, Aslan ditusuk, Aslan diikat, bahkan Aslan dibunuh. Kejam sekali loh anak-anak. Susan dan Lucy sedih melihat Aslan. Makanya ketika Jadis Narnia dan pengikut-pengikutnya pergi, ya, Susan dan Lucy menemani Aslan, menemani mayatnya di atas meja batu, tempat Aslan berbaring, tempat mayat Aslan berbaring. Mereka sedih, menangis sampai pagi. Ya anak-anak, karena mereka sudah sedih menangis, akhirnya mereka tertidur. Tahu-taunya sudah pagi. Namun, di pagi hari, mereka tidak menemukan Aslan. Ternyata, Aslan bangkit anak-anak. Aslan hidup lagi. Dan meja batunya sudah hancur. Ya, tali-talinya sudah, lihat ini, tali-talinya sudah putus. Meja batunya hancur. Dan Aslan akhirnya bangkit. Mereka heran. Loh, Aslan. Dalam keheranan mereka pasti senang melihat Aslan yang bangkit. Seperti siapa ya bangkit? Anak-anak? Anak-anak tahu? Oke. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Setelah Aslan bangkit, anak-anak. Nah, akhirnya Aslan membebaskan warga Narnia yang telah dibekukan oleh Jadis Ratu Narnia tadi, ya. Nah, pengikut-pengikut Aslan yang tadi telah dijadikan patung oleh Jadis Narnia sekarang sudah dibebaskan oleh Aslan. Ya, akhirnya mereka datang membantu pasukannya Aslan menyerang Jadis Narnia.
Nah, dan akhirnya Aslan pun turun tangan. Karena Aslan sudah bangkit, Aslan pergi dan roar. Aslan mengaum, Aslan menerkam Gadis Narnia. Akhirnya Gadis Narnia lenyap. Semua pengikut-pengikutnya pun lenyap ketika Gadis Narnia kalah oleh Aslan. Semua yang jahat telah lenyap. Semua salju telah berubah menjadi kembali seperti semula, penuh dengan kehangatan. Akhirnya kemenangan berada di tangan Aslan dan Pevensie Family. Nah, anak-anak, ternyata Pevensie Family ini sudah dipilih untuk menjadi raja dan ratu di Narnia. Ya, ternyata Pevensie Family, Peter, Susan, Edmund, Lucy, mereka itu sudah dijadikan ratu di Narnia. Nah, Narnia kembali pulih. Aslan membawa mereka ya ke Narnia dan Aslan memberikan mahkota kepada Pevensie Family. Nah, akhirnya bukan hanya Aslan saja yang menjadi raja di Narnia, tapi sekarang Peter, Susan, Edmund, dan Lucy pun menjadi raja dan ratu di Narnia. Nah, dari cerita ini, apa ya yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita? Kita harus seperti singa, begitu pesan Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini, ya, Bapak C.S. Lewis ingin menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Ya, ingin menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan itu melalui Narnia. Dari cerita tersebut, melalui Bapak C.S. Lewis, Tuhan ingin menyampaikan bahwa dunia ini seperti Narnia. Ya, dunia ini seperti Narnia. Awalnya indah, diciptakan dengan keindahan dan kehangatan. Namun, oleh karena dosa, dunia yang hangat ini menjadi dingin, berubah menjadi dingin dan kelam. Ibu tidak bilang salju itu jahat ya. Nah, tapi salju ini hanyalah perumpamaan, ya. Yang tadinya Narnia itu hangat, karena ada si gadis Narnia, akhirnya Narnia itu dingin, ya. Dan orang-orang ketakutan karena suatu saat bisa jadi mereka akan diubah menjadi patung, dibekukan menjadi patung. Nah, dunia yang tadinya hangat berubah menjadi dingin dan mencekam. Lalu, Aslan menggambarkan Yesus. Ya, kalau tadi Narnia itu menggambarkan dunia kita yang sekarang, Aslan menggambarkan Yesus. Kok bisa Bu Sihol? Emangnya Yesus itu singa? Nah, jika Aslan adalah raja Narnia yang sesungguhnya, ya, maka Yesus ini adalah raja atas segala ciptaan. Tadi Aslan, raja Narnia yang sesungguhnya, maka Yesus adalah raja atas segala ciptaan. Yesus pemilik dunia ini, karena Dia yang menciptakan dunia ini. Namun, anak-anak, seperti Narnia yang berubah menjadi dingin karena gadis Narnia, demikian juga bumi kita, ya. Dunia ini penuh dengan ketakutan, ya. Dunia ini penuh dengan dosa karena adanya si iblis yang jahat. Nah, iblis juga mengaku-ngaku nih sebagai raja di dunia ini. Seperti si gadis ini, ya. Jadi gadis ini seperti iblis. Gadis ini menggambarkan iblis. Kalau tadi gadis Narnia mengaku-ngaku bahwa dia adalah ratu Narnia, iblis juga seperti itu. Dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah raja di dunia ini. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa Yesuslah raja di dunia ini. Ya. Dan kita anak-anak manusia, kita itu seperti Edmund yang mau dihasut oleh iblis
karena ditawari harta duniawi. Tadi Edmund dihasut oleh gadis Narnia, ditawari kerajaan, padahal sebenarnya bohong. Kita juga seringkali seperti itu. Ya, kita sering ditawari hal-hal yang baik oleh iblis, padahal sebenarnya ya itu adalah hal-hal yang jahat yang bisa membuat kita terpenjara oleh dosa. Ya, anak-anak, sebenarnya itu bisa memenjarakan kita. Kita diikat oleh dosa, ya. Kita dihukum karena kita mengikuti perkataan iblis itu tadi. Nah, dan ketika kita hendak keluar dari dosa tersebut, ya, iblis semakin marah dan menuntut kita supaya kita dihukum. Ketika kita sudah mau bertobat, iblis nggak tinggal diam. Kayak si Edmund tadi, ketika dia mau kembali bersama saudara-saudaranya, ya. Nah, si gadis Narnia ini datang dan menuntut supaya si Edmund dihukum. Ya, anak-anak. Nah, jika Aslan, Raja Narnia yang asli, mau menggantikan Edmund, menanggung hukuman Edmund, ya, kita juga punya raja yang asli yang menggantikan kita, yaitu Yesus. Seharusnya yang mati di meja batu ini adalah Edmund, tapi Aslan mau menggantikan Edmund. Kita juga seperti itu loh anak-anak. Seharusnya yang disalibkan di sini adalah Ibu Sihol. Seharusnya yang disalibkan di sini adalah Ketu, Ketri, Grade 1 dan Grade 2. Tapi akhirnya Yesus menggantikan kita semua. Yesus yang disalibkan sebagai hukuman atas dosa yang kita lakukan. Nah, namun anak-anak, semuanya bukan berakhir di kayu salib. Ya, Aslan bukan berakhir di meja batu. Ya, kalau misalnya Aslan hanya berakhir di meja batu atau Yesus hanya berakhir di kayu salib, sia-sia dong. Ya sudah, Yesus sudah mati. Ngapain lagi? Ya sudah, Aslan sudah mati, tidak ada lagi harapan untuk Narnia. Tapi anak-anak, Aslan bangkit dan menghancurkan meja batu penghukuman. Ya, akhirnya ada harapan untuk Narnia. Demikian juga Yesus. Yesus bangkit dari kubur dan mengalahkan maut. Ya, lihat ini bekas dari paku salibnya Yesus. Dia bangkit loh anak-anak. Hal inilah yang menjadi kabar sukacita untuk kita semua. Kita menang, iblis dikalahkan. Ya, seperti tadi, meja batu ini dihancurkan oleh Aslan. Yesus juga menghancurkan maut. Yesus menghancurkan penghukuman kita. Ya, anak-anak. Nah, oleh karena itu, anak-anak, seperti keluarga Pevensie adalah pewaris kerajaan Narnia, kita pun merupakan pewaris kerajaan surga, anak-anak. Kalau mereka diberikan mahkota sebagai tanda mereka adalah raja dan ratu di Narnia, kita juga sudah disediakan oleh Tuhan mahkota di surga. Ya, kita adalah pewaris kerajaan surga. Kita adalah raja dan ratu di surga. Kenapa Bu Sihol? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita pewaris kerajaan surga. Ya anak-anak. Nah, karena kita adalah pewaris kerajaan surga, kita harus setia mengikut Tuhan. Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan kepada kita. Kalau anak-anak lihat tadi, ini mahkota kehidupan. Walaupun nanti kita meninggal, ya, tapi di surga kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Yesus. Nah, oleh karena itu, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita setia mengikut Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menyediakan mahkota di surga untuk kita.
asalkan kita mau taat dan percaya kepadanya. Ya anak-anak, jadi anak-anak, kalau misalnya ada iblis yang menggoda anak-anak, mau menawarkan, misalnya, udahlah, kamu gak usah mendengarkan kata mama kamu aja, gak usah belajar, main aja, kan seru main. Nah, hal-hal yang jahat seperti itu berasal dari iblis. Dan anak-anak tahu? Sebenarnya iblis itu mau menyesatkan kita. Tapi dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Ya anak-anak, kenapa? Karena mahkota kehidupan sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Oke? Jadi ibu harapkan anak-anak bisa taat dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Demikian chapel kita hari ini. Anak-anak, untuk menutup ibadah chapel kita hari ini, Ibu Sihol akan menutup dalam doa. Anak-anak ikutin dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan. Kami sangat bersyukur Tuhan, melalui firman ini kami dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah, Raja atas kehidupan kami, atas kehidupan seluruh yang ada di dunia ini. Namun Tuhan, sering sekali kami tergoda oleh iblis. Untuk itu tolong kami Tuhan, untuk taat dan percaya hanya kepadamu saja Tuhan. Karena Engkau bukan hanya telah menggantikan hukuman atas dosa kami saja, tapi Tuhan juga telah menyediakan mahkota kehidupan untuk kami. Tuhan telah menyediakan mahkota di surga kelak ketika kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kami sering sekali mengikuti perkataan iblis. Tapi tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap taat dan setia kepadamu saja Tuhan. Kami dapat dengar-dengaran kepadamu dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan yang baik, kami juga bersyukur Tuhan, dalam 1 minggu ini kami dapat melihat kebaikan Tuhan, kami dapat melihat betapa Tuhan adalah Raja atas kehidupan kami. Terima kasih atas Book Week yang telah kami lakukan. Biarlah kiranya Book Week ini bukan hanya sebagai event saja yang kami meriahkan untuk kesenangan kami saja Tuhan. Tapi biarlah kiranya event Book Week ini dapat benar-benar menyadarkan kami bahwa Tuhan adalah Raja atas kehidupan kami, dan kami tidak perlu takut dan tidak perlu digoyahkan oleh godaan-godaan iblis, karena kami adalah pewaris dari kerajaan-Mu. Tuhan yang baik, terkhusus dalam 1 hari ini kami mohon berkat-Mu untuk memberkati K2, K3, Grade 1 and Grade 2 ketika kami nanti akan melanjutkan aktivitas kami. Nanti kami akan melakukan aktivitas crafting, dan kami juga Tuhan akan melaksanakan closing ceremony. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati acara kami 1 hari ini, Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami senantiasa. Tuhan juga yang memberkati papa mama yang mendampingi kami selama belajar di rumah. Berikan mereka sukacita juga Tuhan, supaya mereka dengan hati yang gembira dapat membimbing kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami tutup melalui doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Terima kasih K2, K3, Grade 1 and Grade 2 yang sudah mengikuti ibadah chapel hari ini. Ibu harapkan semuanya kita dapat bersukacita senantiasa. Oke. Nah, pengumuman dari Ibu Sihol. Yang pertama, nanti anak-anak akan melakukan crafting ya. Nanti anak-anak akan crafting
mengenai Narnianya. Jadi anak-anak juga dapat menonton video bagaimana ya cara membuatnya. Oke. Lalu yang kedua, anak-anak setelah crafting nanti anak-anak akan berkumpul bersama wali kelas karena kita akan melaksanakan closing ceremony di Teams kelas masing-masing. Oke, sampai di sini chapel kita hari ini. Sampai bertemu di chapel selanjutnya. See you and God bless you. Bye-bye.